Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan mengenai costing and capacity analysis. Kami terdiri dari beberapa anggota yaitu 1. Nindya Sasanya Mala dengan NPM 043, Raffi Ramadhani dengan NPM 054, Anissa Fitriana Daniela dengan NPM 061, dengan saya sendiri Nurfadila Khairunisa 068, Deva Rianti 071, dan Anissa Nurfaiza 073. Selanjutnya, pembahasan mengenai penetapan biaya persediaan. 1. Ada absorption costing, yaitu penyerapan seluruh biaya terkait selama rangkaian proses, input, proses, output, atau seluruh biaya fix dan variabelnya di jumlah. 2. Biaya variabel, metode biaya persediaan di mana seluruh variabel manufacturing cost atau direct atau indirect termasuk ke dalam biaya persediaan. 3. Throughput costing, yaitu bentuk ekstrim dari biaya variabel di mana hanya direct material cost yang dapat dimasukkan sebagai inventoriable cost. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi Ramadhani. Oke, untuk perbedaan utama dari variable dan absorption costing adalah pada perhitungan akuntansi untuk fixed manufacturing cost-nya. Dalam variable costing, fixed MFG cost-nya tidak diinventariskan tetapi dijadikan expense dalam periode tersebut. Dalam absorption costing, fixed MFG cost-nya adalah inventoriable cost. Perbedaan penyajian income statement ketiga metode di atas sebagai berikut. Untuk absorption ada sales atau revenue, ada COGS atau cost of goods sales, ada gross profit margin, ada variable SG&A atau selling general and administrative expense, dan fixed SG&A dan operating income. Untuk directnya ada sales atau revenue, ada variable COGS atau cost of goods sales, ada variable SG&A atau selling general and administrative expense, ada contribution margin, ada fixed COGS dalam kurung FOH atau factory overhead, ada fixed SG&A, ada operating income. Untuk yang throughput ada sales atau revenue, ada DM atau direct material, ada throughput margin atau DLUs atau direct labor, ada VOH use, ada atau variable overhead, ada fixed COGS dalam kurung FOH use, ada fixed SG&A dan operating income. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya perbedaan pendapatan, yaitu pendapatan operasi akan berbeda antara absorption cost dan variable cost. Perbedaan pendapatan, jumlah perbedaan mewakili jumlah biaya produk yang dikapitalisasi sebagai persediaan di bawah biaya penyerapan dan pengeluaran sebagai biaya periode di bawah biaya variabel. Analisa kapasitas. Kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah tingkat kapasitas yang didasarkan pada produksi dengan efisiensi pada sepanjang waktu. Contohnya, sebuah mesin dapat bekerja menghasilkan 30 ton dalam 1 jam. Maka kapasitas teoritis akan menghitung kapasitas setahun dengan cara mengalihkan 24 jam dalam sehari dan 365 hari dalam setahun. Jadi, 30 ton dikali 24 jam dikali 365 sama dengan 262.800 ton dalam setahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah tingkat kapasitas yang mereduksi kapasitas teoritis dengan mempertimbangkan gangguan operasian yang tidak dapat dihindari, seperti waktu pemeliharaan terjadwal, penghentian untuk liburan. Dengan contoh, misalkan perusahaan tidak akan bekerja sebanyak 24 jam penuh dikarenakan dapat menyebabkan mesin cepat rusak, sehingga dilakukan istirahat sebanyak 4 jam dengan alokasi jam istirahat bebas. Selama istirahat, dilakukan perbaikan jika diperlukan agar kondisi mesin tetap prima. Dan juga diperkirakan perusahaan tidak bekerja dalam 7 hari, dikarenakan peraturan perundang-undangan dan lain-lain hal, sehingga hanya dapat bekerja maksimal 6 hari dalam seminggu. Sehingga dapat dihitung total kapasitas dalam setahun untuk perusahaan ini adalah sebanyak 30 ton dikali 20 jam dikali 6 hari dikali 52 minggu dalam 1 tahun. Secara praktis
atau pada kenyataannya perusahaan hanya akan dapat berproduksi pada jumlah 187.200 ton per tahunnya. Kapasitas normal. Munculnya kapasitas ini adalah untuk menyaingi tingkat kapasitas yang hanya dilihat dari sisi perusahaan. Jadi, kapasitas ini melihat dari sisi permintaan. Demand dari pelanggan tentu dapat dihitung dengan data penjualan. Yang terjual adalah jumlah yang diminta oleh pelanggan. Sehingga kapasitas ini sangat tergantung pada historical data. Misal, perusahaan mengambil data selama 10 tahun yang lalu, kemudian merata-ratakannya, penjumlahannya. Data inilah yang dipakai perusahaan menjadi jumlah kapasitas yang harus diproduksi per tahunnya. Contoh kapasitas normal. Perusahaan yang sama menghitung dari akumulasi data 5 tahun sebelumnya bahwa perusahaan mempunyai rata-rata penjualan sebanyak 150.000 ton. Maka dengan asumsi jumlah hari bekerja tetap yang perlu dicari adalah jumlah jam yang dibutuhkan dalam sehari. 150.000 ton sama dengan 30 ton dikali X jam dikali 6 hari dikali 52 minggu. Maka X sama dengan 16,03 jam dalam sehari. Jadi perusahaan cukup bekerja sebanyak 16,03 jam dalam sehari. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Delta. Oke, untuk kapasitas master budget, kapasitas ini adalah kapasitas yang lebih komprehensif dari kapasitas normal. Jadi kapasitas ini sudah memperhatikan dari sisi permintaan atau demand. Kapasitas tidak hanya memakai data rata-rata penjualan dari tahun sebelumnya, namun kapasitas ini sudah memperhatikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan baik keadaan ekonomi, keadaan sumber daya, dan lain-lain. Misal perusahaan menganggap keadaan ekonomi membaik sehingga perusahaan berencana untuk meningkatkan 10.000 unit dari rata-rata penjualannya. Perusahaan akan menghitung jumlah jam yang dibutuhkan untuk menghasilkan 160.000 ton sebagai berikut. 160.000 ton sama dengan 30 ton dikali X jam dikali 6 hari dikali 52 minggu. X sama dengan 17,1 jam. Jadi perusahaan akan bekerja sebanyak 17,1 jam dalam sehari. Oke, berikut ini merupakan comparison of alternative inventory costing systems. Untuk fixed direct manufacturing cost, actual costing yaitu actual prices dikali actual quantity of inputs used. Untuk normal costing, actual prices dikali actual quantity of inputs used. Dan terakhir ada standard costing, standard prices dikali standard quantity of inputs allowed for actual output achieved. Untuk variable indirect manufacturing cost, actual costing, actual variable indirect rates dikali actual quantity of cost allocation basis used. Normal costing, budget variable indirect rates dikali actual quantity of cost allocation basis used. Dan terakhir ada standard costing, standard variable indirect rates dikali standard quantity of cost allocation basis allowed for actual output achieved. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nindya. Yang terakhir yaitu variable direct manufacturing cost. Untuk actual costingnya, actual prices dikali actual quantity of inputs used. Normal costing, actual prices dikali actual quantity of inputs used. Dan standard costing, standard prices dikali standard quantity of inputs allowed for actual output achieved. Secara ringkas ada 7 langkah yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan inventory costing dan analisis kapasitas. Yang pertama, cari cost per unit di bawah masing-masing metode. Yang kedua, kerjakan metode absorption. Yang ketiga, cari variance di bawah metode absorption. Yang keempat, adjust variance-nya dalam COGS atau cost of goods sold dan selesaikan absorption. Yang kelima, selesaikan metode variable. Yang keenam, cari selisih operating income di bawah metode absorption dan variable. Dan yang terakhir, interpretasikan selisihnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.